Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kicomania semua, dimanapun berada, apa kabarnya? Oke, tidak lupa kudoakan semoga kita semua selalu diberikan kebaikan ya teman-teman ya. Selalu diberi kesehatan, dimurahkan rezekinya, tentunya dimudahkan segala urusannya ya teman-teman ya. Amin amin ya robbal alamin. Kembali lagi dengan aku di Coki Kico ya teman-teman ya, channel kecil yang membahas tentang seputaran burung lombaan khususnya di Murai Batu ya teman-teman ya. Terima kasih sebelumnya aku ucapkan untuk semua subscriber, teman-teman semua penonton yang telah sudi menonton channel kecil aku ini ya teman-teman ya. Lanjut di pembahasan video kali ini ya teman-teman ya. Untuk kali ini aku ingin membahas tentang tanda-tanda murai batu yang sedang naik birahinya ya teman-teman ya. Jika murai batu naik birahinya, emosinya kurang, apalagi ditambah dengan power ataupun tenaganya yang masih minim, otomatis murai batu tidak bisa bekerja maksimal ya teman-teman ya, apalagi dilombakan, semuanya akan sia-sia. Oke teman-teman, channel kecil aku ini ingin bagikan berdasarkan atas pengalaman sebagai joki burung sendiri ya teman-teman ya, rawatan sendiri, pengalaman yang sudah dialami, ingin aku bagikan ya, siapa tahu bermanfaat dan berguna untuk teman-teman sebagai dasar pengalaman ya teman-teman ya. Langsung saja, tanda-tanda murai batu naik birahi. Yang pertama murai batu itu terlalu dominan, banyak gelondongannya di hariannya, apalagi sampai dilombakannya ya teman-teman ya. Dia terlalu banyak kegelonggong, tembakannya itu sangat-sangat jarang ya teman-teman ya. Jadi itu tanda-tanda yang pertama. Untuk yang kedua, dia itu sering terlihat ekornya naik turun, udah pasti itu ya teman-teman ya. Ya, yang kedua, yang ketiga naik turun ketika dia melihat ataupun mendengar suara murai batu ya teman-teman ya. Dia pasang badan tapi ekornya sambil naik turun. Itu tanda-tanda dia birahinya mulai naik ya teman-teman ya, emosinya menurun. Untuk yang ketiga sudah pasti ketika dia lihat lawan sejenis murai batu, dia pasti akan mengembangkan sayap atau yang lebih dikenal sebagai ngelowo. Dan tanda-tanda tersebut itu sudah sangat nampak jelas. Mungkin teman-teman sudah pada tahu dan tidak asing lagi ya teman-teman ya. Tanda-tanda ekor naik turun, terusan ngelowo, itu sudah pasti ya teman-teman ya. Dan ini aku bagikan untuk awal tanda-tanda kenapa murai batu sampai ngelowo, sampai ekornya naik turun, dan bahkan dia yang memiliki suara tembakan kencang pedas kok tiba-tiba menjadi banyak gelondongannya ketika digantang. Itu salah satu yang tanda-tanda burung naik birahi. Yang pertama itu dilihat di hariannya ya teman-teman ya. Ini yang tidak nampak dan tidak, saya rasa ini kurang dipahami sama teman-teman. Masalahnya ini tidak jelas ya teman-teman ya. Teman-teman mungkin kurang memahami. Kita kita pahami burung kita di hariannya saat kita rawat teman-teman. Ketika burung kita mandikan dan dia di keramba misalkan, dia berendamnya lama, terus dia berendamnya lama di air, terus mandinya lama, kelihatan banget situ ya teman-teman ya. Terus waktu kita pas nggak giliran dimandikan di keramba, ketika kita jemur, dia sering mandi di cepuk seperti di video ini ya teman-teman ya. Dia sering mandi di cepuk, intinya dia senang banget mandi. Dan inilah dilihat awal dari murai batu ngelowo, awal dari murai batu birahinya sudah parah, itu terlihat dari pola mandinya ya teman-teman ya. Dipahami banget nih, ini adalah titik yang perlu dicermati teman-teman. Ketika kita melihat murai batu kita kok dia senang mandi, dan ketika dia mandi dia sukanya berendam, tidak cepet-cepet dia dia istilahnya dia langsung ketangkringan, terus dia didis nyak-nyak ya, itu dia sudah kelihatan suhu tubuhnya dia udah naik. Dan dipastikan kalau kita tidak menanganinya secara tepat ya teman-teman, akibatnya
sampailah dia terjadi sampai pasti akan ngelowo ketika kita track ataupun apalagi sampai dilombakan ya teman-teman ya. Tanda-tanda yang paling perlu dicermati sebelum murai batu kita terjadi sampai ngelowo seperti itu teman-teman. Ketika kita sudah merawat hariannya, dia terlihat sudah senang dengan mandi, senang dengan air, senang berendam dengan air. Nah, dia sudah birahinya sudah naik, otomatis ya, burung menurut pengalaman ya teman-teman ya, kita tidak tahu bahasa burung ataupun ilmuwan burung ya teman-teman ya. Yang kita tahu cuma ketika dia birahinya naik, otomatis emosinya pasti turun karena si birahi lebih tinggi dari emosi ya, apalagi dia mau bongkar materi ya teman-teman ya, pasti kan cuma ke gelonggong. Nggak ngelowo aja kita sudah sudah sangat beruntung kita kalau udah seperti itu teman-teman. Jadi cermati saja awalnya terjadi birahi itu dari pola mandinya kita saat kita merawat. Ketika dia udah senang mandi, sudah dimandikan di keramba ya teman-teman ya. Hari ini misalkan, terus besok kan kita mulai rawatan tuh, tiba-tiba dijemur. Kan ada air misalkan dicepuk ataupun sehabis jemur ya, misalkan kalau dijemur kita nggak pakai air, dia langsung lihat air baru ya, baru diganti, dia langsung nyemplung lagi dan dia langsung rendam lagi. Waduh, itu udah pasti teman-teman, pengalaman aku udah sering terjadi banget seperti itu. Makanya dari itu ya teman-teman ya, ketika burung sudah terlihat seperti itu, cepat-cepatlah kita mulai tangani ya teman-teman ya. Caranya kita harus kuat-kuat jemur dan kita sebisa mungkin pengerodongan itu dikurangi ya teman-teman ya. Terus burung ditempatkan di tempat yang nyaman, dijauhkan dari masteran burung-burung kecil, disendirikan dulu ya teman-teman ya. Terus diablak teman-teman, itu salah satu solusi. Terus otomatis EF-nya itu kita pangkas non ular Hongkong. Ular Hongkong jangan pakai ya teman-teman ya. Untuk menurut pengalaman, kita nggak tahu bahasa medisnya ya teman-teman. Ular Hongkong itu meningkatkan birahi juga. Cukup jangkrik di pagi hari 3, sore hari 3, dan pengerodongan kita kurangi ya teman-teman ya. Ketika kita habis jemur kuat, terus kita angin-anginkan, kita masukkan ke tempat yang nyaman, cuma dikerodong tapi jangan full ya teman-teman ya. Boleh dikerodong untuk menghindari nyamuk ataupun serangan kalau yang ada, takutnya ada serangga-serangga takut berbahaya, kupu ataupun sampai tikus ya teman-teman. Jadi kita kerodong saja, terus tapi jangan full, separuh saja ya teman-teman ya, separuh saja. Usahakan setiap harinya seperti itu, jemur kuat, pangkas EF-nya, jangan pakai ulat Hongkong, cukup jangkrik di pagi hari 3, sore hari 3, itu untuk menjaga supaya jangan sampai terjadi burung kita ngelowo ya teman-teman ya, untuk seperti itu. Jadi sebelum terlanjur penanganan kita harus diterapkan ya teman-teman ya. Kalau sudah sampai ngelowo, alhasil waduh, yang namanya pemain ya teman-teman ya, yang namanya pemain ya teman-teman ya, kita sama-sama, saya juga pemain joki ya, pasti aduh kecewa lah ya namanya ya. Jadinya kita nggak fokus lah sebagaimana ya teman-teman. Burung udah dirawat, udah disetting ya, burung bagus, sampai terjadi kayak gitu kan sayang ya teman-teman ya. Untuk itu aku bagikan pengalaman ini ya teman-teman ya, semoga bisa membantu dan bermanfaat. Oke, sampai di sini ya teman-teman ya. Terima kasih. Lain waktu kita jumpa di tema ataupun judul yang lainnya tentang seputaran murai batu, khususnya untuk perlombaan ya teman-teman ya. Sampai di sini, salam vector murai batu dari aku, Coki Kicau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.